Literasi adalah baca dan tulis. Nilai literasi di Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Namun, dalam beberapa artikel menyebutkan jika nilai literasi Indonesia ini masih dikategorikan rendah, sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Dalam upaya peningkatan nilai literasi ini, tentunya harus diimbangi oleh pemahaman yang lebih mendalam. Jangan sampai mitos-mitos seputar literasi ini tetap digunakan. Apa aja mitosnya? Apa penyebabnya? Dan bagaimana faktanya? Yuk kita bahas lebih dalam. Ternyata dunia literasi juga tidak luput dari mitos yang menyertai. Ada mitos apa aja yang beredar di masyarakat seputar literasi? Kebanyakan orang tentunya mengenal literasi sebagai kegiatan membaca dan menulis. Nyatanya, literasi lebih dari itu. Dikutip dari melintas.id, literasi juga mencakup pemahaman, analisis, dan penggunaan informasi dari berbagai konteks, termasuk literasi digital dan literasi numerik. Aku juga sempat ngebahas singkat tentang literasi digital yang bisa kalian cek videonya di deskripsi. Literasi juga termasuk keterampilan berbicara, menyimak, memirsa, menampilkan, dan memadukan. Sekilas apa yang aku sampaikan mengenai cakupan literasi ini terdapat dalam taksonomi Bloom dalam tujuan pembelajaran. Literasi terkait dengan kemampuan seseorang dalam berpikir tentang teks multimoda, sehingga ia dapat menggunakan informasi dan makna teks tersebut dalam kehidupannya. Dilansir dari The Jakarta Post, bahwa literasi secara otomatis menjamin mobilitas sosial vertikal adalah sebuah mitos. Dalam artikel tersebut dinyatakan mitos ini terjadi lantaran kesempatan pendidikan di Indonesia tidak didistribusikan secara merata, di mana hal ini bisa kalian rasakan dan lihat saat pandemi COVID-19. Akses dan distribusi sumber belajar sangat tidak merata selama penutupan sekolah. Anak-anak dari keluarga miskin kehilangan lebih banyak pembelajaran daripada anak-anak dari keluarga kaya. Mitos literasi diperburuk oleh pemahaman yang berlaku di Indonesia bahwa literasi hanya sekedar melafalkan huruf dan kata. Pendekatan fonemik telah menjadi tujuan akhir, alih-alih dilihat sebagai fondasi pertama dalam kontinum literasi. Dari cakupan literasi yang sempat aku sampaikan tadi, tentunya bacaan yang digunakan haruslah disesuaikan. Dan sebagai seseorang yang memiliki hobi membaca, terutama fiksi, aku seringkali merasa tidak nyaman saat orang-orang beranggapan jika aku tahu banyak hal, dan dengan mudahnya menyuruhku untuk memahami sesuatu. Jangan lagi menganggap semua buku yang dibaca bisa meningkatkan kemampuan literasi. Kualitas bacaan dan aksi yang dilakukan lebih penting. Bisa gak kalian ketik 5 emoticon yang menunjukkan emosi tertentu di kolom komentar? Aku kasih waktu 5 detik deh. Oke, dari kelima emoticon itu, kalian pasti bisa menyebutkan masing-masing emosi yang diwakilkan. Dari mana kalian tahu? Kalian biasa berhadapan dengan banyak orang, menemukan banyak ekspresi, hingga memvalidasinya ke dalam beberapa kategori. Dan aku pikir itu sudah termasuk ke dalam literasi. Kalau kalian baca sebuah dialog dengan teks berhuruf kapital, emosi atau ekspresi apa yang diwakili? Marah? Teriak? Terkejut? Oke, itu masih tentang kebudayaan. Bagaimana dengan bidang ekonomi? Kalian pernah bandingin harga suatu produk dari merek yang berbeda? Itu merupakan salah satu contoh literasi ekonomi mengenai pengambilan keputusan pembelian. Ada juga kegiatan lain seperti menabung, berinvestasi, mengelola anggaran, mengenali inflasi, memahami pajak, keputusan melakukan kredit, perencanaan pensiun, dan sejenisnya. Mengapa termasuk ke dalam literasi? Karena terdapat proses pemahaman, analisis, hingga penggunaan informasi dari berbagai aspek. Bagaimana kalau kalian coba untuk melakukan literasi kesehatan? Aku tantang kalian untuk baca informasi nilai gizi yang biasanya ada di kemasan makanan. Dan apa yang bisa kalian simpulkan? Silahkan komen. Anggapan bahwa semakin tinggi nilai literasi seseorang, maka semakin rajin orang tersebut adalah sebuah kesalahpahaman yang umum.
Meskipun literasi dan kerajinan memiliki keterkaitan, keduanya merupakan konsep yang berbeda. Literasi lebih mengacu pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi. Ini mencakup berbagai jenis literasi, seperti literasi baca tulis, literasi digital, literasi numerik, dan sebagainya. Kerajinan di sini mengacu pada ketekunan, disiplin, dan kebiasaan untuk melakukan sesuatu secara teratur. Mengapa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar? Seseorang bisa sangat cerdas dan memiliki literasi tinggi, namun kurang memiliki motivasi atau disiplin untuk melakukan sesuatu secara teratur. Selain literasi, faktor lain seperti kepribadian, lingkungan sosial, motivasi, dan kondisi kesehatan juga mempengaruhi tingkat kerajinan seseorang. Meskipun keduanya saling melengkapi, literasi lebih fokus pada kemampuan kognitif, sedangkan kerajinan lebih terkait dengan perilaku dan kebiasaan. Contohnya, seorang penulis novel terkenal mungkin memiliki literasi yang sangat tinggi, namun mungkin memiliki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi mungkin memiliki tingkat kerajinan yang sangat tinggi karena harus bekerja keras setiap hari untuk menafkahi keluarganya. Oke, itu tadi pembahasan seputar mitos-mitos literasi yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Yang aku sebutkan ada 5 hal. Jika kalian ada mitos-mitos seputar literasi lainnya dan fakta-fakta menarik tentang literasi, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Untuk teks dan sumber yang aku gunakan, bisa kalian cek di laman blog aku, linknya aku taruh di deskripsi video. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Isi kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan. Subscribe juga channel ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.